dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Temu lagi di Hot Room, pengangkutan minyak dunia terganggu gara-gara perang di Iran. Halo Bapak DPR Pak Sugeng, Wakil Rakyat yang terhormat. Kata Menteri Keuangan bulan Januari defisit APBN sudah lebih dari 50 triliun. Dan kalau harga minyak naik terus akibat perang ini, bakal berapa defisit dan uangnya dari mana Pak? Ya, memang dalam kasus, dalam persoalan migas ini, kita kalau hari ini mengalami episode dengan triple hits. Jadi konsumsi memang terus naik, kedua harga dolarnya naik, dan harga crude dan juga produknya naik. Nah inilah, hari ini misalnya crude di Brent itu sudah mencapai 82 dolar per barrel, di mana ICP kita Indonesia crude price kita di APBN itu adalah 70 dolar, itulah selisih 12 dolar per barrel. Nah, belum volumenya, volume memang tertinggi memang adalah Pertalite ya, itu 29 juta kiloliter, dengan hari ini Brent di 82, maka kurang lebih per liternya itu akan tambah subsidi kurang lebih 3.500. Jadi memang membengkak ini. Jadi total kalau di APBN 2026 itu subsidi minyak dan gas, subsidi energi yang terdiri minyak, gas dan listrik itu adalah 210 triliun, nampaknya bisa mencapai 500 triliun kalau sekali lagi kalau harga BBM ini, harga crude ya dunia, dan juga gas ini, karena kita importis gas cukup besar, LPG khususnya 8,8 juta metric ton setiap tahunnya, dan itu akan mencapai kurang lebih subsidi energi yang terdiri dari minyak, gas dan listrik itu akan mencapai 500-an triliun. Belum lagi kompensasi, karena kompensasi itu tadi baru hanya mencapai solar, BBM solar, LPG 3 kg dan listrik. Kalau semua komponen utamanya yakni adalah crude itu naik, itulah kurang lebih besarannya sampai sekian. Kalau ditambah kompensasi untuk Pertalite yang akhirnya harus juga dibayar oleh pemerintah, yang selama ini ditanggung oleh Pertamina dulu, itu bisa mencapai hampir 700-an triliun dengan harga masih kurang lebih 85 dolar per barrel, dengan asumsi juga ICP akan naik menjadi dolarnya menjadi kurang lebih 9, seperti hari ini 16.900 saja. Apa beban tambahan yang akan ditanggung oleh masyarakat kalau itu terjadi? Jelas fiskal, atau dari sisi fiskal berat sekali pemerintah. Kita harus sadar, masyarakat harus sadar betul bahwa situasi ini memang pil pahit bagi kita. Tidak ada jalan lain. Kalau kita tidak mau menambah defisit atau menambah utang, sebagaimana tadi dikatakan masih berobsesi di bawah 3%, bisa-bisa saja apalah dengan mau tidak mau harus naik BBM-nya. Tetapi kalau memang kita mau utang, ya dengan risiko itu, kalau memang misalnya saya dengar Menteri SDM tidak akan menaikkan Pertalite, jadi pilihannya adalah BBM naik atau nambah hutang, begitu? Iya, nggak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Kita BBM naik atau nambah utang untuk menambal defisit akan mengalami kita. Tingkat ekstrim kira-kira berapa lama lagi? Kira-kira melihat situasi. Kalau lihat eskalasinya hari ini kita tahu bahwa Selat Hormuz, ya tadi angka-angkanya sudah disampaikan, kan ada terusan Suez, ada juga terusan Panama, dan juga selat kayak selat Malaka dan sebagainya. Itulah jalur-jalur strategis. Tetapi kalau eskalasinya terus begini, meskipun kita secara barang kita dapat, karena kita kemarin dalam konteks trade balance dengan Amerika, betul ada kurang lebih 15 miliar dolar kita akan beli crude dan produk dari utamanya LPG. LPG sekarang justru terbesar dari Amerika yang semula dari Qatar. Tetapi ada risiko, karena perjalanannya jauh sekali dari Amerika. Pengapalannya kurang lebih 45 hari. Ini akan muncul juga, kalau ini menjadi dominan, kita sangat tergantung dengan satu negara juga tidak baik. Jadi menurut Bapak menaruh keranjang
telur di satu keranjang juga tidak baik. Mestinya Jadi menurut Bapak, kita harus perluas lagi. Beban rakyat akan segera Misalnya kita makin meningkat kita di beban harus rakyat. impor misalnya impor LPG. Australia itu punya LPG dan negara-negara lain. Kita tidak boleh karena tanda kutip kemarin semi dipaksa dalam rangka trade balance, maka kita harus beli energi lebih besar dari Amerika, padahal berisiko. Satu tadi pengapalannya kurang lebih 45 hari. Dan sekali lagi, kalau kita hanya mempertaruhkan di satu negara, juga risikonya tinggi. Kenapa? Karena Amerika meskipun hari ini adalah produsen minyak terbesar adalah Amerika karena shale oil, itu dengan teknologi yang luar biasa, unconventional drilling dan sebagainya. Tetapi konsumsi Amerika juga tinggi sekali. Amerika merupakan produsen minyak terbesar dunia sekaligus imported juga sekarang. Karena konsumsinya sehari kurang lebih 22 juta barrel, produksinya 13 juta barrel. Memang terbesar produsen, bukan lagi semacam Arab Saudi dan sebagainya. Nah, itulah problem-problem kita hari. Maka kita harus sadarkan kita semua, sadarkan masyarakat bahwa energi itu memang mahal. Kita sekarang udah net imported BBM. Ya. Karena kalau di gas ya katakanlah par, karena kita ekspor LNG, kita impor LPG, liquefied natural gas, dan kita impor liquid petroleum gas, dan itu kurang lebih par lah katakanlah. Tapi di BBM kita terus menerus defisit. Lifting minyak kita hari ini terus turun, hanya 600.000 barrel per hari kurang lebih. Tetapi konsumsi kita terus naik. Kurang lebih 1,6 juta barrel per hari, bahkan 2 minggu yang lalu 1,62 sudah, 1.620.000 barrel per hari. Jadi defisit yang harus kita impor adalah 1 juta barrel per hari, baik berupa crude atau minyak mentah maupun berupa produk. Betul tadi sumber crude itu tidak semuanya mengalir dari Selat Hormuz, karena kita juga ada dari Oman, ada dari Afrika, itu bahkan cukup besar dari Afrika hari-hari ini, karena cocok minyak Afrika dengan karakter kilang kita yang notabene lebih Pak heavy DPR, crude. terima kasih. Ya. Pak Ahmad, penjelasan dari Pak DPR tadi sepertinya bakal sebentar lagi ibu-ibu di pasar bakal teriak nih, akan naik semuanya. Ya, bagaimana? Ada kalau tadi dari Ibu jubirnya kementerian kayaknya aman-aman saja dari istana, tapi kok tadi Pak DPR mengatakan bisa serius nih, gimana menurut Anda? Ini menarik yang disampaikan Pak Sugeng tadi ya, sebagai DPR dia memberikan rasa kehati-hatian dibandingkan narasinya Mbak Anggi atau Mas Fitra yang menenangkan begitu. Tapi menurut saya komunikasi yang paling baik adalah komunikasi yang jujur. Jujur terkait mengenai ketahanan energi Indonesia. Menurut Anda? Ada beberapa hal yang sebetulnya problem. Ketika dikatakan cadangan hanya 21 hari, 20 sampai 21 hari itu problem. Karena standar internasionalnya 90 hari. Jepang negara kepulauan yang tidak kaya sebesar kita, dia punya 190 hari. Iya benar Pak Yayan. Betul, Pak. 21 hari kekecilan. Saya kira untuk negara sebesar Indonesia itu pasokannya setidaknya mungkin 2 ataupun 3 kali lipat dibandingkan dengan Jepang. Jadi 30 mungkin ya kurang lebih sekitar 6 sampai 9 bulan. Karena kita juga ada distribusi logistik yang rata-rata itu tidak dalam one land. Jadi kita kan ada kepulauan tuh. Jadi ada delay, kemudian juga akan ada terutama dari sisi perubahan harga yang tidak pasti karena misalkan ada masalah logistik. Jadi gimana nih, 21 hari ini mengkhawatirkan? Bang Hotman bisa bayangkan negara kepulauan kalau tempat storage-nya udah kecil, terus terpusat lagi, ini problem. Ini rentan. Nah, tapi kan saya harus luruskan ini sebentar, maaf saya potong Mas Ahmad. Kenapa saya bilang, saya sepakat dalam kondisi seperti ini kita komunikasi harus jujur. Kenapa aku bilang, kami menangkap bahwa Anda menuding pemerintah tidak jujur begitu ya. Saya harus luruskan ini biar publik juga tidak tergiring. Kalau kita bicara 21 hari, ini dalam kondisi sekarang ada perang Iran, dengan 10 tahun lalu, dengan 15 tahun lalu, memang kondisi kita begitu. Artinya apa? Kondisi standar minimum kita memang di 21 hari, maksimum kita itu 25 hari. Jadi nggak ada di bawah itu. Tapi kalau Jepang sudah di bawah, katanya 100 hari tidak lebih bisa disamakan Bang Hotman. Kita dengan kondisi ini sudah bertahun-tahun. Kita tidak menyalahkan sebelumnya, justru itu yang disampaikan oleh Pak Presiden hari ini dan disampaikan ke Menteri SDM untuk kita harus segera memperkuat ketahanan energi kita. Nah, kalau bicara ketahanan energi, apa yang dilakukan oleh Pak Presiden kemarin dengan kita menandatangani agreement dengan Amerika, inilah kenapa kita harus melakukan
perjanjian perdagangan tadi disebutkan Pak Sugeng harus menaruh telur di beberapa basket, di beberapa keranjang. Jadi kalau saya bisa bilang yang dilakukan Pak Presiden Prabowo itu one step ahead. Kita sudah punya alternatif source energi di beberapa region lain, termasuk kerjasama kita dengan Amerika. Kenapa? Ya untuk menghindari hal-hal yang seperti ini nih. Kalau terjadi insiden global seperti ini, kita punya sumber cadangan alternatif. Itulah yang dilakukan kemarin ketika kita lakukan perjanjian dagang dengan Amerika. Jadi sudah aman. Kalau dibilang pemerintah nggak jujur, kita membuka secara transparan bahwa kondisi normal kita adalah di atas 21 hari cadangan energi. Sekali lagi jangan dianggap bahwa 21 hari dari tanggal 4 artinya 25 Maret udah habis. Tidak begitu ngitungnya. 21 hari itu kan by day, itu jalan terus. Jalan terus, distribusi impor jalan terus segala macam. Dan saya sampaikan tadi sedikit. Pak Ahmad gimana tuh nggak jujur? Anda bilang ya sebenarnya pemerintah jujur kok gimana sih lo? Nah, sebenarnya ya dibilang 21 hari ya kenyataan 21 hari bukan berarti nggak jujur di situ, tapi dalam arti adalah ini kerentanannya bahaya. Yang pertama adalah tadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengestimasi perang akan berlangsung berapa lama. Betul, maka dari itu kita punya sumber alternatif, betul. Mas Ahmad. Ini kan ada dua poin yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Poin yang kedua adalah ketika kemudian memilih Amerika sebagai sumber cadangannya ketika ini kehilangan Hormuz, memilih Amerika sebagai sumber alternatif itu juga pilihan yang kurang tepat menurut saya. Kenapa? Ini lagi perang Iran sama Amerika. Jadi kita tuh kalau menempatkan posisi kita politik bebas aktif, seharusnya kita mencari selain dua buyer ini. Kita punya 13 source, salah satunya adalah Amerika. Anda kita bisa bayangkan Nigeria, kalau seandainya kita punya Angola, kapal tangki Amerika itu dan juga. Amerika Latin Kan kita katanya ada 13 negara. Jadi gini, bukan hanya Amerika. Bang Hotman izin sebentar. Yang perlu kita sampaikan sekarang adalah kita harus bekerja sama untuk pertama, menenangkan publik. Kenapa? Kalau terus digoreng kita tidak aman. Faktanya masih aman. Bahkan sampai sekarang. Karena baru mulai perangnya. Tidak, bukan baru mulai perangnya. Itu sudah dihitung, Bang. Kita kan rapat dan kemarin itu yang dipimpin Pak Menteri. Itu kita bisa mengkalkulasi sejauh mana cadangan kita. Kita bicara crude pertama. Kita bicara produk BBM. Kita impor dari Singapura dan Malaysia produk jadinya. Dan itu tidak melewati jalur dari Hormuz. Kemudian kita bicara LPG. LPG kita tadi sampaikan konsumsi 8 juta. 87%-nya adalah impor. Dan itu kita impor di beberapa negara, dari satu negara kita gitu loh. akan tanya nanti kepada Pak DPR, benarkah aman? Tadi Kementerian mengatakan aman. Nanti kita di segmen berikutnya akan tanya kepada DPR kita, aman enggak sih? Dipersembahkan oleh Kopi Luwak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Hello, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma Luwak Hitam Premium, kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Para peminum kopi harus coba Luwak Hitam baru, kopinya pecinta bola. Saksikan terus Hot Room setiap Rabu jam 9 malam dan jangan lupa minum Luwak Hitam Premium. bagian terbaik saat berlibur bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Big Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Big Quick, ini baru bengkel. Hello, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma Luwak Hitam Premium, kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Para peminum kopi harus coba Luwak Hitam baru, kopinya pecinta bola. Saksikan terus Hot Room setiap Rabu jam 9 malam dan jangan lupa minum Luwak Hitam Premium. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.